Selama lebih dari 1 abad, Amerika Serikat berdiri di puncak kekuatan global. Ia bukan hanya negara adidaya secara militer, tetapi juga pusat budaya, teknologi, dan keuangan dunia. Tapi, bagaimana jika semuanya berubah? Bagaimana jika China menggantikan Amerika sebagai negara superpower utama dunia? Jika China menggantikan Amerika sebagai negara superpower dunia, tahun demi tahun, China bangkit dari tidur panjangnya. Dari negara yang pernah dilanda kemiskinan parah pada awal abad ke-20, kini China telah menjadi ekonomi terbesar kedua dunia. Bahkan beberapa ahli memperkirakan jika tren ini berlanjut, China bisa menggeser dominasi Amerika dalam 2 dekade mendatang. Dengan proyek ambisius seperti Belt and Road Initiative, China menyebarkan pengaruhnya ke Asia, Afrika, dan bahkan Eropa. Uang, teknologi, dan investasi mengalir deras, dan perlahan-lahan banyak negara mulai lebih bergantung ke Beijing daripada Washington. Mari kita bayangkan, tahun 2040, Amerika telah kehilangan sebagian besar kekuatan globalnya. Dolar bukan lagi mata uang cadangan utama dunia. Kini, dunia menggunakan yuan digital. Media internasional tak lagi didominasi oleh Hollywood, melainkan oleh film dan serial dari Hangzhou dan Shenzhen. Dalam dunia seperti ini, struktur geopolitik berubah total. Organisasi seperti PBB, IMF, dan WHO mulai menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan kepentingan China. Negara-negara yang dulu mengikuti kebijakan luar negeri Amerika kini berbalik arah. Apakah demokrasi masih menjadi standar? Apakah kebebasan berpendapat masih dihormati? Itulah pertanyaan besar yang muncul. China tidak hanya unggul secara ekonomi, mereka juga menjadi pemimpin dalam AI, pengawasan massal, dan teknologi 5G. Jika China menjadi superpower, sistem pengawasan canggih yang saat ini diterapkan di dalam negerinya bisa diekspor ke luar negeri. Bayangkan dunia di mana pemerintah memantau rakyatnya lewat jutaan kamera, setiap gerakan terekam, dan data digunakan untuk mengontrol perilaku. Apakah ini akan membawa stabilitas atau justru menghilangkan kebebasan? Dalam dunia yang didominasi China, cara berpolitik pun berubah. Pendekatan soft power ala Amerika digantikan oleh sharp power, tekanan ekonomi, propaganda, dan pengaruh digital. Aliansi militer baru terbentuk. Negara-negara di Asia Tengah, Afrika Timur, bahkan beberapa negara Eropa mulai membentuk blok baru yang disebut Aliansi Timur Global. Sementara Amerika, yang dulu memimpin NATO, kini hanya menjadi penonton sejarah. Tapi bagaimana dengan kita, masyarakat biasa? Jika China menjadi superpower dunia, maka nilai-nilai global juga akan berubah. Kita mungkin akan belajar bahasa Mandarin di sekolah. Produk-produk yang kita konsumsi, aplikasi yang kita pakai, bahkan konten media sosial kita, semuanya akan disesuaikan dengan kebijakan sensor ala Beijing. Batas antara kebebasan berekspresi dan keamanan nasional menjadi kabur. Setiap superpower membentuk dunia sesuai citranya. Amerika membawa dunia ke era digital dan globalisasi. Jika China menggantikannya, maka dunia akan dibentuk oleh prinsip kestabilan di atas segalanya. Apakah itu lebih baik? Apakah kita akan hidup dalam dunia yang lebih tertib, aman, dan efisien? Atau kita justru kehilangan suara, hak, dan mimpi kita atas masa depan? Kita tidak tahu pasti bagaimana masa depan terbentuk. Tapi satu hal yang jelas, setiap kekuatan besar datang dengan bayangannya sendiri. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita siap hidup di dunia di mana China adalah pemimpinnya?